Iya, itu gimana pemahaman abang mengenai kisah para rasul ayatnya 19 pasal 11. Kenapa Paulus mengatakan bahwa oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa? Itu enggak salah ngomong itu Paulus atau apa? Karena di ayat 12-nya, ayat 12 dikatakan di sana, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Jadi ibaratnya saya pakai topi ini diletakkan di kepala orang saja, di dalam nama Paulus akan sembuh. Iya, benar bang. Ya, lalu kenapa Paulus mengatakan bahwa oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa? Semestinya bukan oleh Paulus, tetapi oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Ya, gimana abang Singa? Gimana pengertian kata-kata Paulus ini? Apakah karena Paulus Allah bisa melakukan mujizat, atau karena Allah Paulus bisa melakukan mujizat? Mana yang benar ini? Ya, kisah para rasul berapa tadi bang? Aduh lupa saya bang. 11. Tapi menurut abang mana yang salah ini? Saya apa Alkitab atau Paulus? Ya, kita bahas sesuai dengan konteks. Kisah para rasul berapa dulu tadi bang? Tadi Saya baru ambil Alkitab soalnya. Tadi udah saya tulis di buku sih bang, di buku saya mana lupa saya. Di buku saya katanya oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Iya, maksudnya di kisah para rasul berapa supaya saya cari di sini. Nah, nantilah kita cari ayatnya. Jadi menurut abang bagaimana dulu itu? Harus baca sesuai dengan konteks bang. Ya, ini saya bantu ya. Ini Pak Dehe deh. KPR 19. Ya, KPR 19 nomor 11. Biar dia cari abangku, dia kan open. Makanya saya nggak kasih ayatnya. Biar dia cari. Iya, singa manja kali singa nih. Aduh. Ada nanti di Alkitab. Kalau Saya kita bisa jadi Allah. Ini bang Dede, minta maaf ya. Kalau saya bertanya dan saya comot ayat di Quran, terus saya bilang nanti abang cari gimana? Diskusi itu sehat nggak? Gampang, tinggal Allah Subhanahu Wa Taala turun dari arsy ke kursi. Coba cari. Coba Anda cari coba. Allah Subhanahu Wa Taala turun dari arsy ke kursi. Coba. Di perjanjian Cari berapa di Google. Perjanjian. Coba baca sepanjangnya bang, jangan sepotong, nanti ku cari, ku bantu. Udah, lanjut. Aduh, ku cari, bisa ku cari itu bang. Ayat berapa? Iya apa, baca dulu semua, jangan setengah. Maksudnya mau diskusi atau cari-cari ayat? Ya, sama bang, diskusi dan cari Makanya ayat. saya minta, karena saya mau jawab, saya minta abang buka tadi kisah para rasul berapa, dan saya nanti ya 19 ayat berapa bang? Mesih 11. Ya 19 ayat yang ke-11 ya. Ya Bang Abdi, moderatorin dulu bentar. Mau ke belakang dulu bentar. Iya, aman. Lanjut. Mana Sintalaia ini? Aduh, Sintalaia. Mencariin aku masih apa? Masih THR abang aku gitu. Iya, masalah THR itu gampang Nita kalau sama Pak Dehe, jangan puyeng masalah itu. Yang masalah sama Pak Dehe itu adalah surat Paulus. Kalau harta Tuhan telah memberikan,
masalahnya surat Paulus, hanya itu masalahnya. Kenapa teh? Ya, si abang udah baca kan? Apa singa? Jangan-jangan tidur dia. Berak biasanya kalau udah begini berak itu dia lari. Si pendek leher gimana kabar Bunita? Kemarin dia buka live, bukan firman Tuhan yang dia sampaikan, tetapi nama saya muncul. Iya. Dia bahas Pak Dehe, udah Tuhan udah nggak dia bahas lagi sama dia. Waduh. Aku malah takutnya Pak Dehe yang jadi Tuhan ya nanti. Iya, itu ngeri nggak? Takutnya saya dijadikan Tuhan sama dia. Berarti siap-siap disalib Pak Dehe. Iya, aduh, nggak mau aku. Ya udah lanjut nih, si singa udah kabur Kak Sinta, mau nggak akur sama bini tua Pak Dehe? Ah, itu Kemana pertanyaannya. si singa? Kemana singa? Kabur. Kabur, dia nggak bisa jawab itu. Berat itu pertanyaan. Memang benar kata saya sudah Dia mencari makan, dia kelaparan. Pak Dehe di prank pura-pura nyari datang, katanya kabur, kita udah diam ya kan. makanya sama Oten saya nggak kasih data biar dia kerja, karena ketika mereka sudah baca mereka kabur. Ngeri ya, jawabannya ngeri, susah jawabnya. Iya, kemarin saya punya pertanyaan sama Oten, di mana Allah atau Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi kita capek tangan aku bemenji, gitu. Pak Dehe udah baca Galatia 4 nomor 19 itu Pak Dehe. Sudah, tapi saya lupa bunyinya karena saya sering sakit ini, jadi pikiran juga saya sakit. Apa itu? Galatia apa? Galatia 4 nomor 19. Galatia 4:19. Apa bunyinya? Pak cari dulu. Iya, biar kita cari dulu. Daripada kita nganggur, mending kita baca-baca Alkitab. Masalahnya Tabako, selamat siang Tabako. Tabako. Galatia 4 nomor 19. Kata siapa lagi tuh? Paulus. Paulus lagi. Apa dia sakit si Paulus? Coba baca. Galatia 4:19. Iya. Saya belum baca dari bawahnya, saya coba aja dulu. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Maksudnya apa ini kata Paulus? Bersalin itu apa Pak Dehe, bersalin? Ya, maksud dari bawahnya saya belum baca ini. Betapa rinduku untuk berada dan dapat Baca satu jadi ketawa aku Pak Dehe. Pak Dehe, makanya itu kadang saya bingung Pak Dehe, sebenarnya Paulus ini cowok apa cewek? Iya, nggak tahu. Kalau namanya sih Saulus, itu laki-laki. Enggak, dia ini ngapain itu, mewakili emak-emak atau kayak mana gitu kan. Anak Sintalaya, coba on cam Sintalaya, gimana pendapatmu nih? Aku kurang ngerti, aku itu bang beji aja, bang apa itu aja. Sinta waktu sakit bersalin sakit enggak Kak Sinta? Enggak, ibu nih Sintalaya ini Kristen apa bukan? Kristen Pak. Menurut pemahaman Ibu Sinta, Nasrani dia, Nias. Enggak. Udah agama aku udah dua bang. Iya, apa Waduh. saja itu?
Bang Beji, kasih tahu sama abang itu Bang Beji. Itu lagi proses belajar, jadi masih latihan. Nanti Di bawah ada yang tepik si Andreas, katanya Paulus melahirkan anak babi. Kurang ajar. itu Bang Dehe, Pak Dehe, itu ada Bang Saho dan Silalahi. Coba ajak dia ngobrol. Mana beliau? Samping Pak Dehe. Ya, nggak kelihatan namanya soal. Selamat siang Pak Silalahi. Ya teman-teman, tolong dikencangkan tetap kita dan sekalian laporin kalau misalnya ada yang mau ikhlas. Oh, dia kalau saya naik banyak yang nembak bang, hati-hati. Harus itu tetep layar kirim-kirim mawar. Soalnya yang nembak kalau saya datang itu pasti banyak oten-oten yang Sakit tanganku. mana sih? Iya teman-teman, penonton-penonton yang ada Love Orange boleh, kalau nggak ada ya top up dulu, kalau nggak top up dulu nggak ada. Cuma orang di atas ada Pak Dehe yang begitu ditakuti para oten. Ayo kita tap-tap layar di bawah. Bahkan saya sering mengatakan tidak ada seorang pun oten di muka bumi ini yang bisa menjawab pertanyaan saya. Hanya satu dan dua. Jadi menurut Pak Dehe, bagaimana dengan data yang kukasih tadi Pak Dehe? Aduh, itu meragukan juga itu. Wah bener kabur dia, nggak kuat ya. Pokoknya oten itu kan sayur ketemu saya. Pak Dehe, ternyata yang ditakuti bukan cuma baik, dia pun jadi ditakuti sekarang ya. Gimana? Bukan hanya Bible yang ditakuti, Pak Dehe juga ditakuti oten sekarang. Ya, nomor satu mereka takutin Bible, nomor dua nama saya di seluruh Indonesia sudah menjadi musuh mereka. Jadi ada beberapa gereja menyampaikan bahwa gara-gara Pak Dehe ini kolektor atau uang persembahan sudah berkurang gara-gara narasi saya kurang baik katanya. Termasuk leher pendek itu dulu rambutnya ini kinclong, sekarang udah mulai kusut ku tengok. Gara-gara Ya, Pak Dehe. kalau si leher pendek itu pengangguran, nggak kayak saya kan ada usaha walaupun saya di rumah, walaupun saya sakit bertahun tahun, tapi nggak kayak si pendek ini. Ya berharap Ya. uang-uang dari jemaat. Bang Ozil, selamat siang Ozil. Ozil. Mas ini pernah juga berdebat sama leher pendek dia. Si Ozil ini. Iya. Ozil, halo Ozil. Terus nggak usah disapa-sapa kalau dia nggak nyahut, turunkan saja, hanya buang-buang waktu. Iya, ini suara kipas anginnya kenceng banget lagi. halo, Assalamualaikum. Ya. Oh iya. Islam ya. Oh baru. Jadi Ya, Ozil, coba jangan kasih suara kipas angin lah. iya. Kita enak berdiskusi. Iya Pak Dehe. Ya, silakan Pak Ozil, apa yang perlu disampaikan kepada kami di sini, atau ada nasihat atau bagaimana? Silakan. Saya penggemar Pak Dehe nih, saya orang Islam. Oh, penggemar saya. Sudah lama ikut Pak Dehe. Oke, Pak Ozil. Ajar si leher pendek Pak Dehe. Gimana? Ajar si leher pendek. Si leher pendek. Kereta cepat nggak mau naik. Takut dia buka komal Pak Dehe. Enggak, sudah buka komal dia dari 2 hari yang lalu. Takut ya, udah nampak dia buka komal. Tapi bukan firman Tuhan yang dia sampaikan, nama saya. Iya. Aku bilang gini Pak Dehe.
Wempi leher pendek, kau udah minta maaf belum sama mawar merah? Dia nggak terima loh, dosamu masih terumbang-ambing itu sama dia. Dia bilang gini, oh dia itu ini katanya munafik katanya kan. Udah gitu dituruninnya, aku nggak mau lagi dia naikkan aku. Iya. Hebat dari itu. Oh, ceramahnya. Debatnya hebat dari itu. Bang Ojil, gini Bang, kan 1 Komal ini kan buat doten, buat lawan Pak Dehe. Jadi izin saya dulu ya Bang ya. Iya Bang, kita pencet tadi sebenarnya mah, tapi Turunin apa apa-apa aja, juga. turunin apa aja. Kebetulan di sini udah mau azan Bang. Iya, Bang iya, Ojil. iya. Jangan banyak alasan juga Nita. Ada si pendek leher nih, mau kesini sebentar lagi. Apa aja. Kita sunatin dia, dia si pendek leher itu. Jangan kasih tahu saya itu siapa ya, biar saya penasaran itu ya. Iya Jangan kasih iya. tahu saya, jangan. Leher pendek itu B2. Pak Dehe. Biasanya kalau di Komala Pak Dehe banyak orang niat masuk ya. Nah, tapi kenapa kalau di sini mereka agak segan-segan? Padahal banyak loh mereka lewat di bawah tadi. Orang-orang niat. Udah mulai Karena trauma. Iya. Sudah kublokir mereka semua di akun saya. Karena mereka itu hanya datang untuk memaki, tidak ada dapat poin kita. Karena gini Pak Dehe, katanya gini, Dehe itu menolak Paulus, padahal Pak Dehe sendiri kalau buka topi udah mirip Paulus, dia bilang gitu. Gisik. Ya. Tapi nggak usah dibuka, pancing nggak usah. Nanti aja kalau di depan dia, buka aja. Belum dapat saya foto si Paulus ini, belum saya lihat di Google. Ya, Enggak mirip, jauh gantengan Pak Dehe jauh. Ya, itu loh kalau mau ngelihat ini cap Malaga, zaman dulu itu ada. Iya, si Paulus botak juga nggak kayak saya. Iya botak lah. Nih Kanita ini jujur banget, agak-agak ditutup-tutupin dikit lah Kanita. Biar Banyak ini. apanya, banyak bocor-bocornya gitu. Iya. Tapi memang orang-orang botak itu kuat loh, termasuk saya ini. Masuk. Iya, Karawang, salam kenal kembali. Bang Abdi. Di mana? Nah, lagi Bang. Nah, mulai ada yang nampak-nampak ya guys ya, coba dibantu tap-tapnya dulu. Ini Bang Abdi punya pelanggaran, takutnya Bang Nova, udah sakit tanganku ini. kamu nggak usah loh, kamu nggak usah kan di atas. Oh, apa tuh? Impedis. Silakan Pak Dehe. Tapi dia nggak bisa mempertanggungjawabkan yang perkataan dia nyuruh Pak Dehe buang Alkitab ya Pak Dehe ya. Nggak bisa. Itu karena dia tidak punya kata-kata lain, sudah tertutup pikirannya. Waalaikumsalam. Karya. Iya, Itu anak buahnya si Paulus pada menggonggong di belakang. Om Iya. Pio. Izin saya sapa kamu dulu ya teman-teman. Om Pio. Iya siap. Om Pius. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Masih sama Pak Dehe. Gimana? Mau ngobrol santai sama Pak Dehe. Kurang jelas? Kali lagi, apakah abang pengen ngobrol santai sama Pak Dehe? Enggak pengen gini aja tadi apa rencana mau tanya tentang apa yang mau didiskusikan di sini, apa yang mau dibahas di sini gitu loh. Oh, jelas ke Pak Dehe, jelas ke Pak Dehe. Pak Dehe, biar Bang Pius paham juga. Oh, Pak Dehe iya, kan iya, mau iya. lihat nih Pak Dehe nih. Iya, di sini apa ini? Pak Dehe tadi mau lihat ini Pak, udah kasih lihat nih. Apa itu?
nggak kelihatan dari saya, soalnya di sini panas. Kecamatan abang ini udah 4. Nih. Di sini lagi ada kegiatan, jadi nggak kedengaran saya. Pak Dehe Ini itu. nih udah lihat nih. Nih Paulus nih. Iya. Oh iya, benar. Mirip kali sama Pak Dehe ya, mirip kali ya, mirip ya. Iya, kirim ke saya nanti Kakak Nita di DM saya fotonya. Cari aja di Google, ada Pak Dehe di Google, tinggal pencet aja foto. Nanti saya botakin saya kayak lapangan bola, sini saya sisain kiri kanan. Lanjut, Pak Om Piu sama Bang apa? Dehe. Silakan lanjut. Ini ada satu lagi yang mau naik juga. Kapan? Lanjut Pak Dehe sama Bang Pius. Enggak, ini topik apa ini? Topik apa yang dimaksud ini, mualaf dari Polonius ini apa maksudnya? Oh, Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oh, itu muridnya si leher pendek gitu kayaknya. Muridnya si leher pendek macam mana maksudnya? Selamat siang semuanya, mari kita berjoget. Oke, ayo goyang. Pak Nabi lagi Pak Dehe. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya begini. Amin. Oh, Gitu. gitu, amin. Salam. Iya, Pak Siaga Gule. Saya lihat Anda kemarin bukan firman Tuhan lagi yang dibicarakan oleh gurumu Depijai, tetapi nama saya. Apakah nama saya level dengan nama Allah atau bagaimana? Kok saya yang dibahas dalam Alkitab? Iya. Itu karena cinta dia sama Pak Dehe itu, makanya disebutkan nama Pak Dehe. Dia cinta kepada Nabi terakhir, begitu kah? Iya, mungkin itu Pak Dehe. Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini temanya dari mana ini Pak Dehe ini? Mualaf dari Polonius. Gimana ini maksudnya ini? Kita buat Iya, cabang atau bagaimana ini Pak Dehe? Saudara-saudara, saya numpang di sini, Bang. Ini komalnya Bang Beji. Iya. Karena saya buka komal, Beji. tidak ada penonton banyak yang kena PL saya. Oh, berarti ini hostnya ini Beji ini ya? Ya, Mr. Beji dari Polonius. Dia adalah seorang Muslim yang baik. Waduh. Ya, hari ini Pak Gule, kita punya kabar gembira. Biar saya bernarasi dulu Bang Beji ya. Jadi sekarang itu Bang Gule, coba Anda baca Kisah Para Rasul 19 ayatnya 11. Paulus, apa itu Paulus Pak Dehe? sudah lebih tinggi daripada Yesus sekarang. Nih, saya baca ya biar abang katanya paham. Kisah Para Rasul ayatnya 19 ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sekali lagi saya ulang, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi bisa kita katakan bahwa Allah bisa menciptakan langit dan bumi itu karena kehebatan Paulus. Paulus ini Allah di atas Allah. Paulus lagi. Loh, ini nyata loh di Kisah Para Rasul. Dia yang mengatakan di sana.
Itu lebih gila Iya, lagi. itu bukan itu maksud firman itu, Pak Dehe. Iya, betul. Bukan ini yang maksud firman ini, tetapi firman Tuhan yang ditulis ini, itu yang kubaca. Kena pelanggaran teman-teman, kena peringatan, coba dibantu tap-tap sama loverin dulu, soalnya penonton kita naik tapi tap-tapnya masih 39k. Coba dibantu tap-tap aja dulu, yang lain nggak usah dulu, tap-tap aja. Baru Dari kisah Rasul bagus. berapa tadi, Pak Dehe? Baru bagus dikatakan Allah, oleh karena Allah Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, itu baru oke. Tetapi dikatakan di sini oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya Kisah Rasul berapa tadi? Mari hebatnya Allah, karena hebatnya Paulus, karena mantapnya Paulus, maka Allah bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kisah Rasul berapa Ayat tadi? ini sudah kusimpan beberapa minggu, sengaja saya tidak liarkan. Saya mulai bernarasi hari ini, seminggu ke depan ini yang saya narasikan. Kisah Rasul berapa tadi, boleh tahu? Ya silakan carilah. Kisah Itu ada Rasul di bawah. KPR 1911. Jadi di sini Paulus lebih tinggi derajatnya daripada Yesus dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Ini kata beliau, bukan kata saya. Iya. Bahkan di ayat ke-12 dikatakan lagi, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Tuh, topi saya ini aja kupakai dan kuletakkan di atas kepala Siaga Gula, maka roh-roh jahat akan keluar kepada dari tubuh Siaga Gula. Iya loh. Ini yang mengatakan surat ini, bukan saya. Iya. Bukan saya. Iya. Jadi sebetulnya poin yang Tapi mau saya dibahas di percaya sini- sama Pak Nabi kok. Itu yang tertulis Pak Gula ya. Saya putar kamera saya. Mana ini mutar kamera? Putar kamera. Siap. Nah, nih. Baca Siaga Gula. Oleh Paulus Allah mengadakan Ya, tuh. mukjizat yang luar biasa. Tuh. Bahkan orang Membawa. lanjut. Bahkan orang membawa membawa sapu tangan. Nih, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyap penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, luar biasa ini Paulus ini ya. Neka yang nyata si Paulus ini menyembuhkan orang sakit juga, mukjizat juga dia ini, nabi juga ini Paulus nampaknya ini. Bukan nabi kaleng-kaleng ini Paulus ini. Iya, bahkan dia melakukan mujizat kepada Allah. Biasanya Allah yang melakukan mujizat kepada orang, tetapi oranglah yang melakukan mujizat kepada Allah. Kan luar biasa. Selain mukjizat, dia juga pernah sakit bersalin. Hebat, tepuk tangan buat Saulus. Ya, dia pernah bersalin juga di Galatia pasal 4 ayat 19. Bingung aku. Iya. Makanya saya sering mengatakan Pak Siaga Gula, tidak ada seorang pun pendeta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini pendeta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan Anda ini apa? Coba kita bedah bersama-sama. Pertanyaan Anda ini apa kira-kira? Oke, tentang Abangku. ayat Oke. ini?
Efesus Tentang ayat pasal ini 2, apa Efesus pertanyaan pasal 2 saudara? ayat 15. Di sana Di mana? Berapa? di sana Efesus pasal 2 15, di sana Efesus Paulus 2:15, mengatakan pelan-pelan. datangnya matinya Efesus Yesus. pasal 2:15. Iya, sebentar dulu biar ku. Di sana Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia, maka segala hukum Taurat dan ketetapannya batal. Itu kata Efesus, kata Paulus di Efesus. Lalu kata Yesus di Matius, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Pertanyaannya, kapan Yesus atau Allah yang menciptakan langit dan bumi berfirman kepada Paulus, langit runtuh tidak akan pernah terjawab? Sebab dengan mati sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan kekuatannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, betul. Jadi Pertanyaannya, kata Paulus, karena meninggalnya Yesus sebagai manusia, maka hukum Taurat itu sudah batal semua. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Iya, kan di sini dijelaskan bahwa iya, oke. Lalu apakah Kita di ada sini juga bukan setuju sebagai dengan ahli pembatalan teologi hukum ya, Taurat? Pak ya. Cuma iya. Oke. Bisa kita bedah bersama-sama, bukan berarti juga ini saya mau menjawab dari pertanyaan Bapak, tapi mari kita belajar bersama-sama saja ini. Andai kata mungkin karunia Roh Kudus bisa kita Roh Kudus bisa mengaruniakan kepada kita suatu pemahaman tentang ayat-ayat yang dimaksud. Artinya gini, bahwa di dalam Efesus 2 pasal 2 ayat 15 ini, sebab dengan matinya sebagai manusianya, di sini dalam huruf besar adalah Yesus, iya kan? Iya, betul. Dengan matinya yang dimaksud di sini adalah Yesus kan? Nah, Iya, dengan betul. matinya Yesus ini sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kita bedah dulu bersama-sama satu contoh. Matinya Yesus sebagai manusia. Dia ini kan lahir dari Allah. Dia ini lahir dari Allah sebab dia ini adalah firman Allah sendiri yang sudah dinubuatkan jauh sebelum dunia dijadikan. Nah, dari situ kita paham. Bukan berarti firman ini juga artinya dibolak-balik sehingga membuat manusia bingung. Namun makanya untuk memahami firman ini kita memang harus meminta karunia roh, karunia Allah. Jadi kalau kita hanya memahami firman dengan pola pikir sebagai manusia, maka kita akan bingung, dan sehingga maka mungkin kita akan bilang tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, baik itu pendeta bahkan siapapun di kolong langit ini. Tetapi yang menjawab kita, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kebingungan kita ketika kita berserah kepada kuasanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Artinya apa? Dalam poin pertama, di dalam alinea pertama dijelaskan bahwasanya dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat apa yang dimaksud? Contoh salah satu. Kalau hukum Taurat pada zaman Musa, darah ganti darah, itu satu dulu ya. Ya. Kalau Pak Dehe membunuh, berarti Pak Dehe siap-siap dibunuh. Betul nggak? Itu hukum Taurat ya? Pak ngomongnya bun-bun, jangan ini. Jangan vulgar, bun-bun aja, bun-bun. Oh, halo. Iya, Bisa bun-bun kedengaran, ya. Pak Dehe? Nanti saya bantah, jadi lebih enak Hah? Bapak bantah pakai dalil, bukan asumsi atau kerangan. Contoh, Bapak bilang mengatakan contoh hukum Taurat yang tidak dibatalkan itu mana, dan dalilnya di mana, supaya penonton bisa memahami. Karena di sana dikatakan segala perintah dan ketentuannya, berarti segala adalah semua perintah dan ketetapannya. Anda harus mengerti, jangan ambil sepotong-sepotong. Silakan.
Jadi maksud Anda kita harus berdalil dari firman Tuhan sendiri gitu. Maksud saya sesuai perkataan dibaca. Segala, berarti segala kan semua perintah dan segala ketentuan, berarti semua. Tidak ada dikatakan hanya hukum Taurat 10 atau hanya yang berapa, enggak, itu ada jelas. Segala. Berarti kita nggak bisa ambil contoh salah satu gitu ya? Nggak bisa, karena dia tidak mengatakan ambil contoh salah satu, nggak ada. Itulah sebabnya tadi saya bilang. Itulah sebabnya tadi saya bilang. Iya, artinya, kita baca dulu abangku. Kita baca memahami. dulu, ya. Jangan berasumsi itu ngarang. Memahami firman Tuhan ini. Sebentar dulu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala artinya dalam kamus bahasa Indonesia semua, seluruh. Betul. Berarti seluruh hukum Taurat tidak berlaku, abangku. Betul. Nah, seluruh kata Yesus di Matius pasal 5 Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi, Paulus datang untuk membatalkan. Makanya saya bertanya tadi, kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Makanya saya bertanya begitu tadi, Bang. Tapi yang saya tahu di dalam kalimat ini, Bang, bukan Paulus yang membatalkan loh, Bang. Dari mana? Ini kan surat Paulus yang ngomong, Paulus, Bang. Yang ngomong surat ini Paulus. Contohnya surat Paulus ini sedang bicara. Ini. Di dalam surat Paulus tertulis, yang bicara siapa? Saya tanya. Paulus yang ngomong itu. Si Paulus ini Paulus itu mengatakan atau menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Di Efesus. Ya. Paulus mengatakan kepada di Efesus, di jemaat Efesus, bahwa matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang bicara itu Paulus di jemaat Efesus, bukan saya. Jadi seolah, menurut kita ya betul, seolah di dalam Efesus dan di dalam Matius bertolak belakang, betul kan? Ya, itu sudah jelas. Silakan dibaca sendiri. Betul, oke. Kita belajar sama-sama, boleh? Ya silakan bantah dengan pakai dalil, jangan ngarang. Mana dia? Kabur. Oke, ini tadi katanya bisa menjawab, silakan. Tadi yang bisa menjawab, silakan. Nggak ada yang bisa jawab ini, Bang. Langit runtuh, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya akan konsultasi langsung sama Yesus. Saya tanya sama Yesus. Yesus sudah ngomong ini kepada si Paulus. Nah, keren ini, keren. Ya, tadi ini dia taping. Makanya saya bernarasi, tidak ada seorang pun di kolong langit ini. Berarti di kolong langit adalah semua manusia yang bisa menjawab pertanyaan saya, di mana Yesus atau Allah itu sendiri berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat. Nggak ada. Ayo, silakan. Di kitab Al-Quran nggak ada, di kitab Hindu nggak ada, di kitab Buddha nggak ada, di kitab Kristen apalagi nggak ada, omong kosong semua.
Ayo Sabah, ayo tadi katanya bisa jawab. Silakan ayo. Aduh, itu habis-habisin waktu saja. Oten itu nggak punya ilmu. Ya, coba ulangi pertanyaannya. Karena saya baru masuk. Katanya Coba bisa ulangi, Bang Beji. Ulangi jawab. Bang Beji biar dia paham. Saya udah mulai capek. Pak De, belum 5 menit Pak De. Kayak mana Oten udah 4 yang tumbang ini? Aduh. Waduh. Tadi Mereka katanya bisa takut jawab. bahwa bidadari bergantungan di jenggot saya ini. Nah, Saya tadi di mobil, saya kurang nyimak, saya baru tiba di rumah, makanya saya Tidak diragukan Katanya. kepaulusannya Pak Dehe ini. Iya kan guru-guru saya senior semua, bukan kaleng-kaleng. Bahkan saya kan cuma suruh ulangi pertanyaannya. guru di atas para pendeta. langsung aja Pak, langsung kalau bisa jawab langsung aja jawab. Oh, Iya, siapa makanya Bapak? Coba coba dibesarkan dia, ulangi Bang. Coba pertanyaannya besarkan. biar Iya, tidak besarkan salah. dia Bang Beji. Mana Bapak itu? Saya nggak kelihatan, saya silau. Sabati. Oh ya, Pak Sabati apa yang ditanyakan Pak Sabati? Bukan, tadi katanya ada pertanyaan, makanya coba diulangi Oke. pertanyaannya. Pak Sabati, kita tadi bernarasi Efesus pasal 2:15. Kata Ya. Paulus, dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kata Yesus di Matius 5:17, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu pertanyaan saya, di mana dan kapan Yesus atau Allah berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat itu? Silakan Pak. Oh, maaf, saya baru nyimak pertanyaannya ini ya. Karena tadi saya di mobil berisik, saya tidak itu yang tadi naik yang sudah turun itu, dia tidak bisa jawab. Saya juga bisa pintar saya ya, karena saya sedang Saya baru belajar nyimak. juga. Dengar dulu, saya baru nyimak pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu, saya kira pertanyaan Bapak itu, apakah hukum Taurat sudah dibatalkan? Nah, ternyata pertanyaannya suruh cari data apakah Yesus membatalkan. Kalau menurut saya memang Yesus tidak membatalkan. Karena Emang saya baru yang nyimak berurusan pertanyaannya. kepada saya ini banyak. Masuk. Ya, silakan Pak, silakan. Ya memang hukum Taurat tidak dibatalkan karena ada dua hukum Taurat. Yang satu ditulis oleh Musa, yang satu jari-jari Allah yang tulis di loh batu. Itu perintah Allah. Gitu. Iya, teruskan. Yang dibatalkan itu, dengar, yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat yang waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan Allah suruh dia menulis. Tetapi 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah di dalam dua loh batu itu tidak dihapuskan. Itu masuk di dalam masuk dalam 10 perintah Allah yang tidak akan pernah dibatalkan. Yang dibatalkan itu cuma hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Beda dengan yang ditulis oleh jari-jari Allah. Di mana Allah menyampaikan kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat